Pendidikan merupakan salah satu dari 17 poin penting Sustainable Development Goals atau SDGs. Poin keempat, yaitu Quality Education atau pendidikan bermutu. Di Indonesia, pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 13, Pasal 31. Lantas, bagaimana potret pendidikan di Indonesia yang terekam dalam Statistik Pendidikan Indonesia tahun 2020? Dimulai dengan total bangunan sekolah di Indonesia, sebanyak 218.234 bangunan yang terdiri atas bangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 45,5 juta yang tersebar di tiap-tiap jenjang sekolah. Jumlah peserta didik terbanyak adalah pada jenjang sekolah dasar, sedangkan paling sedikit adalah jenjang sekolah menengah atas. Kemudian, mari kita beralih untuk melihat kondisi kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Diawali dengan rasio murid dan guru di tiap jenjang, dengan SMK sebesar 1:17, SMA 1:15, SMP 1:15, dan SD 1:16. Rata-rata rasio murid dan guru sebesar 1:16, yang berarti satu guru bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar terhadap 16 peserta muridnya. Setelah itu, rasio murid per rombel yang menunjukkan banyaknya peserta didik dalam satu kelompok belajar, yang idealnya berada dalam satu kelas di satu sekolah. Rasio murid per rombel tiap jenjangnya berbeda-beda, dengan SD sebesar 22, SMP sebesar 29, SMA sebesar 31, dan SMK sebesar 29. Dilanjutkan dengan angka partisipasi sekolah, yang menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk dalam rentang usia tertentu. Angka partisipasi sekolah tertinggi berada pada rentang usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 99,26%, yang berarti dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 99 diantaranya telah mengenyam pendidikan di sekolah. Kemudian rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan banyak tahun yang dihabiskan penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah secara umum sebesar 8,9 tahun, yang berarti penduduk usia 15 tahun ke atas rata-rata telah mencapai pendidikan hingga kelas 8 SMP. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, maka rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dan rata-rata lama sekolah di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Angka melek huruf menginterpretasikan seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020 sebesar 96%, yang berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 96 diantaranya telah mampu membaca dan menulis. Angka melek huruf di Indonesia cenderung mengalami peningkatan sejak 3 tahun terakhir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah akses internet siswa. Akses internet siswa di tiap jenjang pendidikan sangat berbeda. Akses internet siswa terbesar berada pada jenjang pendidikan tinggi, dan paling rendah adalah sekolah dasar. Akses internet siswa pada jenjang pendidikan tinggi sebesar 95,30%, yang berarti dari 100 mahasiswa, 5 diantaranya masih belum mendapatkan akses internet. Secara umum, seperti itulah gambaran pendidikan di Indonesia. Namun, jika kita menilik lebih dalam lagi, kita akan melihat bagaimana permasalahan pendidikan di Indonesia. Mulai dari persentase bangunan sekolah rusak di Indonesia tiap jenjangnya yang cukup memprihatinkan. 68 hingga 78% bangunan sekolah mengalami kerusakan ringan atau sedang. Di samping itu, 1,5 hingga 7,63% bangunan sekolah mengalami kerusakan berat, baik disebabkan oleh bencana alam, buruknya perencanaan, atau usia bangunan yang sudah tua.
Dengan kata lain, lebih dari 70% atau 7 dari 10 bangunan sekolah di Indonesia mengalami kerusakan. Selain itu, pada indikator rata-rata lama sekolah, terdapat gap yang cukup jauh antara penduduk non-difabel dengan penduduk difabel. Penduduk non-difabel memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 9,02 tahun, yang setara dengan kelas 9 SMP. Sedangkan penduduk difabel hanya memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 4,81 tahun, yang setara dengan kelas 4 SD. Berkaitan dengan akses internet, memang terdapat perbedaan yang cukup tinggi di tiap jenjangnya. Misalkan saja, jenjang pendidikan tinggi dengan akses internet sebesar 95,30%, yang berarti masih terdapat 5 dari 100 mahasiswa yang belum merasakan akses internet. Begitu juga interpretasi jenjang lainnya. Padahal kita tahu, hampir semua kegiatan belajar sekarang melibatkan fasilitas internet. Yang terakhir, masalah kesenjangan pendidikan karena tingkat perekonomian. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah penduduk berdasarkan kuintil atau golongan perekonomian. Semakin tinggi kuintil, menunjukkan tingkat perekonomian yang semakin baik. Masyarakat pada kelas kuintil 1 atau ekonomi terendah hanya memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,02 atau setara dengan telah mengenyam pendidikan hingga sampai kelas 7 SMP. Sedangkan masyarakat pada tingkat ekonomi tertinggi atau kuintil 5 memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 11,37 atau setara dengan kelas 11 SMA. Padahal kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah amanat tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Butuh peran serta dan kerjasama semua elemen, mulai dari masyarakat, tenaga pendidik, hingga pemerintah. Tidak bisa jika hanya bertumpu pada satu pihak untuk menyelesaikan masalah rumit ini. Lantas, apakah kita sudah berkontribusi?